Beneran nih bisa gaji 7 juta nih. Itu bukan beneran lagi, itu kisah nyata. Memang segitu. Memang bener itu. Betul. Ya? Gila. Padahal cuma bellboy ya. Bellboy, housekeeping, bersihin piring, rata-rata 7-8 juta. Serius? Itu Indonesia? Di Jakarta ya. Jakarta iya? Jakarta. Kalau di daerah? Sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Gila banget ini. Ini bener-bener ya, kalian yang nonton video ini ya. Saya baru kali ini ada tokoh Success Before 30. Meskipun beliau udah nggak 30, tetapi kalian kalau nonton video ini sampai selesai, ini bisa ngubah hidup kamu. Apa aja selain satu. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Oke guys, sahabat SB30 yang saya cintai, saya hari ini kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau itu basically bekerja di hotel, ya. Dan ini baru kali kedua Level Up Podcast ini kedatangan orang hotel. Yang pertama Risman, dia yang viral di Lombok itu. Yang kedua, kalau Risman ini adalah seorang bellboy atau seorang petugas di hotel. Kalau ini giliran presidirnya yang saya undang, presiden direktur. Kita acaranya di dalam Level Up Podcast Success Before 30 bersama Hello Life Powered by V-Office. Nah, apa kabar Pak Erik Herlangga? Baik, it's always great. Always great. Kalau di channel kita, salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Pak Erik, ngobrol-ngobrol ini, lihat judulnya ini, beneran nih bisa gaji 7 juta nih. Itu bukan beneran lagi, itu kisah nyata. Memang segitu. Memang bener itu. Betul. Ya? Gila, padahal cuma bellboy ya. Bellboy, housekeeping, bersihin piring, rata-rata 7-8 juta. Serius? Itu Indonesia? Di Jakarta ya. Jakarta iya? Jakarta. Kalau di daerah? Mungkin 5-6. 5-6? Iya. Padahal UMR paling tinggi aja di daerah. Karena gini, di hotel itu gini sistemnya. Di Jakarta misalnya, gajinya UMR misalnya 4,5. Terus ada uang servis. Uang servisnya itu rata-rata di sekitar 1,5 sampai 3 juta. Jadi tips-tips itu ya? Bukan tip, beda lagi tip. Tips beda lagi? Beda lagi. Karena ekstra dong. Karena kalau kita tinggal di hotel itu ada namanya tax and service. Nah, 93%, kalau saya nggak salah 93% dari uang dikumpul 1 bulan itu dibagikan lagi ke seluruh karyawan. Nah, rata-rata itu kalau bintang 3 itu adalah sampai 1 juta sebulan. Kalau bintang 5 3 juta, 2 juta dapat. Jadi kalau UMR plus service itu rata-rata di 7 sampai 8 juta. Kameramen ngiler ini. Ini mau pindah semua nih. Itu belum termasuk tip loh. Gitu ya. Itu belum termasuk tip. Belum termasuk tips. Belum tips rata-rata berapa kalau ya tamunya pelit lah. Kalau saya bellman ya. Saya itu sehari ya. Zaman dulu nih ya, waktu saya di hotel Mandarin, saya dapat sekitar ya zaman dulu gede ya buat saya, 30.000. Ya, 30.000 kalau zaman sekarang duit seberapa? 100 lah. 100.000? 100.000 minimal sehari. Sehari? Jadi tips doang itu kalau dia rajin? Jangankan dia ya, saya aja sebagai tamu, kalau ngasih tips itu rata-rata di 30-50 satu kali tamu. Kebayang kalau satu kamar hotel 300 kamar per hari, okupansi misalnya 60%, let's say kita bicara 150 kamar. Itu kan kita bicara 110 tamu. Ya. Di handle sama berapa bellman? Paling 3. Ya tinggal dibagi-bagi aja hitungnya sendiri. Sebenarnya lebih besar. Itu di luar servisnya rata-rata menurut saya di angka 9-an sebulan dapat kalau bellman ya. Karena yang dapat supir Gojek keluar semua ini. Enggak, yang dapat yang dapat tips itu rata-rata di depan ya, kayak bellman, housekeeping dan service kayak waitress. Nah, kalau bartender itu biasa spesial. Bartender spesial. Iya, biasanya dia dapat lebih karena kan dia didesain untuk menerima orang curhat. Ketika kita minum apa segala macam. Itu skill. Berarti bisa 10 jutaan dong. Bisa. Kalau bintang 5 bisa. Bintang 4 saya rata-rata di tujuan. 7 itu fix income. Iya, Pak. Gila. Nah, sahabat SB30, makanya kali ini kan spesial banget. Saya hari ini kedatangan tamu yang istimewa. Kenapa menurut saya beliau ini qualified? Karena beliau ini adalah orang Indonesia pertama yang berhasil membawa brand ini yang bernama Howard Johnson
yang sudah berdiri sejak tahun 1953, pertama kali masuk ke Indonesia, ini orang yang akan membawa ke Indonesia. Ini gila ini, Bang. Dan jangan salah, beliau merintis karir di hotel, yang saya tahu, beliau merintis karir dari nol. Dari seorang bellman juga. Bellman ya. Bellboy istilahnya. Bellboy ya. Pak, Bapak jadi bellboy itu tahun berapa kalau boleh ceritanya? 1990 berapa ya? 8. 1998. Pas Indonesia krisis itu. Iya, jadi ketika Hotel apa itu? Hotel apa? Di Mandarin, saya kebetulan di sana kan seperti dapat training ya di sana. Saya kebetulan di front office, dapat line kebanyakan di bellman, dan ketika itu krisis, jadi itu saya mengalami ketika ada kita tuh karyawan semua harus tidur di hotel karena nggak boleh pulang. Terus kita juga harus menjaga di atas, di bawah, takut ada orang masuk. Itu benar-benar stres sih. Karena kan kita harus jaga orang asing ya di dalam. Itu penuh banget di situ. Jadi kita semua ya pada saat itu jujur aja kita sulit untuk telepon aparat. Jadi kita benar-benar di brief sama GM-nya, we need to save our guests at any cost. Itu kan perintah. Kalau buat saya, ketika GM udah bilang itu, I have to do it. Jadi semua orang kita benar-benar itu. Walaupun saya di situ cuma seorang training, tapi saya sudah percaya untuk ikut juga lah bareng-bareng sama mereka untuk, ya jaga apa segala macam. Banyak artis juga check-in waktu ketika krisis karena kan nggak bisa masuk. Jadi ketika mau dari arah mungkin Butani ke arah rumahnya kan deblok sana mahasiswa dulu. Jadi ya mau nggak mau harus tidur hotel ya. Tidur di hotel wajib itu, semua karyawan wajib tidur di hotel. Wajib. Itu emang agak sedikit challenge. Itu barusan tamatan apa? Bapak dulu tamatan SMP. Jadi gini, kalau saya tuh kebetulan kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, kalau sekarang Poltekpar NAI negerinya. Jadi kita tuh sekolah seminggu teori, seminggu praktek. Dan semester 3-nya itu kita job training. Tapi job training itu bener-bener kerja gitu loh. Kita dikasih gaji, kita kerja betul. Itu the first time I know hotel experience is actually from Mandarin Oriental, Jakarta. Oh gitu? Iya. Bapak lulusan apa sih kalau boleh tahu? Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Sekolah Tinggi STP Bandung ya? STP Bandung, sekarang udah berubah jadi Poltekpar NHI. Poltekpar NHI. Iya. Nah, ini dalam waktu dari tahun 98 ya. 98 kan anggaplah sampai sekarang 24 tahun. Iya. Gimana sih Bapak, boleh diceritakan karir Bapak dalam waktu 24 tahun ini bisa sampai jadi presiden dan membawa brand bintang 5 ke Indonesia? Gila banget ini. Jadi ini ada cerita nih Pak. Saya tuh suka banget challenge myself. Saya waktu itu kan ya orang kuliah Pak. Makan cuma nasi, telur, kecap ya gitu. Indomie. Ya ngutang sama ibu warung ya. Kos satu kamar berlima. Saya punya temen dekat ada 7 orang. Kita foto bareng, nanti saya kasih fotonya ya, foto bareng. Itu foto, parah banget, ada yang ceking, ada yang apa, wah gimana lah ya. Tapi ketika saya melihat foto itu, sekarang semuanya udah jadi orang gitu. Jadi itu keren banget. Nah saya lulus STP itu, jadi STP itu punya program Pak, dulu itu program training ke Belanda. Jadi setelah lulus saya coba training ke Belanda. Enak dong, bisa ke luar negeri. Iya. Namanya mahasiswa mana yang nggak mau ke? Betul. Jadi menurut saya ini juga buat advice buat yang lain. Kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Ke luar negeri kalau bisa. Karena di sana 8 jam kerja itu 8 jam Pak. Nggak ada gosip. Itu apa syaratnya bisa ke luar negeri itu apa? Pada saat itu ada program, kebetulan saya lulus. Ada tes bahasa Belanda juga. Jadi saya harus belajar bahasa Belanda. Saya lulus di sana. Dan you know what? My first job saya kan first job as a trainee kan di Mandarin. My first job outside Indonesia is actually in Golden Tulip, Beekbergen, Belanda. Golden Tulip? Iya, Beekbergen, Belanda. Oh, asalnya dari situ. Iya. Oke. Jadi saya adalah orang yang bekerja di Golden Tulip atau Golden Tulip Group ya. Dan saya bertemu GM-nya, General Manager-nya. Sangat muda sekali, 30 tahun pada saat itu atau 32 saya lupa, tapi saya bilang suatu saat saya mau ketemu dia lagi. Dan itu saya pulang, saya join Banyantri. Di Banyantri saya bekerja jadi asisten front office manager, kemudian saya dapat opportunity dari bos saya menerima saya bekerja di
China. Jadi saya opening the first Banyan Tree di Cina itu saya, Pak, di Ringha, di Tibet. Jadi saya datang ke sana tidak bisa bahasa Mandarin. Di sana karyawan tidak bisa bahasa Inggris, ya kita pakai bahasa apa aja yang penting buka dan the hotel is open very Itu well. first international experience ya, setelah dari Belanda ke China. Enggak, ya promosi lah di sana, dapat di sana, tapi saya nggak lama karena saya di convince oleh salah satu pimpinan Howard Johnson, Howard Johnson di sana, maaf Howard Johnson ya, Howard Johnson China untuk open the first international hotel in Wuhan, yang sekarang terkenal dengan kota COVID yang pertama kali. Itu hotel tinggi banget dan besar dan sangat-sangat sangat-sangat luxurious. Jadi saya terima Tahun berapa ya? Itu tahun 2005. 2005. Ya 2005 saya join di sana open, dan 2006 ketika sukses opening dan lain-lain saya dapat penghargaan dari Mr. David Ho, represent daripada Howard Johnson China dan juga GM. Jadi saya merasa blessed lah sama Howard Johnson, dan karena di sana bintang 5 semua dan besar sekali di China. Setelah Howard Johnson ya saya various ya, saya join di beberapa hotel brand lah, sampai akhirnya saya ketemu sama Hilton dan ownernya, dan saya join untuk open the first Hilton Reborn. Jadi orang nomor 2 di sana. Karena Hilton kan dulu di Jakarta. Kemudian dia Reborn, logo dan lain-lain. Nah, saya kesempatan membuka hotel tersebut di Hilton. Saya yang membuka, ya menurut saya kita adalah berhasil menaklukkan market ya. Dan setelah itu saya baru join dengan Trans Corporation. Itu tahun berapa? Sebentar. Jadi Bapak dari hotel kok tiba-tiba lari ke Trans Corporation, punyanya Pak Khairul Tanjung ya? Itu tahun berapa itu? Kalau saya Trans Corporation, kalau saya nggak salah tahun 2011-2012 antara itu ya. Oh, 2011. Bapak pindah karir nih ceritanya. Dari hotel pindah karir. Iya, saya di corporate, tapi juga saya adalah tim pre-opening daripada Trans Hotels. Pada situ ada 2 kan. Ada Trans Hotel yang di Bandung dan juga yang Hotel Ibisnya juga. Ya pokoknya saya di sana belajar banyak karena saya bersyukur sekali. Itu adalah menurut saya pertama kali bekerja mendengar langsung The Man of the Year, karena pada saat itu Pak Khairul Tanjung terpilih sebagai The Man of the Year Asia pada saat itu ya. Kemudian dia duduknya tuh kebetulan kalau di meja meeting itu di Bandung, direktur, ada adiknya Pak Haira, Pak Edi, pokoknya di sini direktur semua, saya di belakangnya duduk di kursi. Jadi ketika Pak Khairul Tanjung bicara mengenai konsep apa, saya bener-bener tulis, itu bener-bener keren banget sih kalau Pak CT bicara, Pak CT misinya gimana. I think he's like thinking about 8 langkah ke depan. Itu keren banget. Tapi setelah saya mungkin berapa lama ya? I mean almost 2 years ya kalau saya nggak salah. Saya mendengar, saya ingat banget kata-kata Pak CT pada saat itu tentang entrepreneur. Saya terbakar semangatnya ketika Pak CT bilang entrepreneur. Jadi saya telepon ke bos saya di Belanda. Telepon, boleh nggak saya bring Golden Tulip brand ke Indonesia? Saya bilang, itu awalnya. Iya, dia bilang, saya sudah 5 tahun gagal loh, saya di Indonesia. Kamu yakin bisa? Yakin. Kalau nggak percaya, nggak usah gaji saya bilang. Saya nekat, saya kerja di tempat paling mewah, Pak. Mungkin seumur hidup saya itu adalah kantor paling mewah saya. Saya sekantor sama Pak Khairul Tanjung di Mega Tower. Itu keren banget kantornya. Wah, enak lah kemana-mana pakai mobil yang sudah disediakan. Pokoknya enak lah ya. Cuman pada saat itu saya nekat karena saya terbakar motivasi saya karena Pak CT mengajarkan tentang entrepreneur. Akhirnya saya ambil challenge itu. Saya keluar kerja, saya nekat. Mau nggak? Oke, kalau kamu berhasil kasih saya 3 kontrak, 2 bayar, you are in.
You gonna be the president Golden Tulip Indonesia. Deal, saya bilang. Oke. Saya keluar kerja, tabungan saya beli motor. Oh iya? Berapa ya? Harganya 7 juta, masih ingat? Bapak kerja sekian lama kok tabungan cuma 7 juta gimana sih? Enggak, mungkin beli motor 7 juta. Oh, beli motor. 7 juta. Tapi bukan all in tabungan Bapak? Enggak, beli motor 7 juta. Terus saya ngekos di Jakarta, di Setiabudi, dan juga saya ngekos di Bali. Jadi motor tuh dibawa ke Bali. Jadi setiap hari saya, karena kan 60% hotel di Indonesia itu ada di Bali. Ya. Jadi saya kalau di Jakarta, saya pakai motor, saya datang ke setiap proyek. Saya datang, saya tulis nama ownernya, saya tulis nama arsiteknya, saya datengin alamatnya. Tolong dengerin saya dulu, saya mau cerita tentang Golden Tulip. Saya ditolak, saya datang ke 100 tempat ya, mungkin saya ditolak 90 kali loh. Bapak datang ke 100 hotel, Bapak ditolak berapa kali? Bukan 100 proyek ya. 100 proyek hotel. 100 proyek hotel. Bapak ditolak berapa kali? Mungkin 80% ditolak. Karena kan itu Golden Tulip Anda yang apaan? di bidang sales, kamu udah presentasi ke 100 orang nggak? Ya kan? Kalau kamu belum presentasi ke 100 orang, ini 80% ditolak. Bapak nyerah nggak? Enggak. Kenapa Bapak nggak nyerah? Kan itu tiap hari naik motor, biaya semua itu. Because I believe. Nah, itu kata kuncinya. Believe. Karena saya percaya I'm gonna be success. Karena saya nggak percaya. Saya percaya gini. Saya nggak percaya. Saya bingung. Kenapa seluruh pimpinan hotel internasional, kenapa harus orang bule? Nah, oke. Saya pengen ada di situ. Saya akan lakukan apapun. Bila perlu, saya akan beli motor. Itu yang saya lakuin. Makanya saya beli motor di Bali. Saya berhenti di proyek, tanyain apa segala macam. Every single place saya itu pakai celana pendek apalah ya kan, nggak tahu juga kan orang. Saya tulis udah gitu, saya email segala macam. Karena waktu itu nggak ada sosmed, nggak ada LinkedIn, nggak ada apa gitu ya? LinkedIn ada. LinkedIn ada. LinkedIn udah ada. Cuman kenapa Bapak harus door to door seperti itu untuk cari tahu nama pemilik hotel? Karena nggak ada Pak ketika saya mau masuk ke hotel. Bapak bayangin, hotel di sini kan brandnya kuat-kuat Pak. Saya harus bawa Golden Tulip dari Belanda, nggak ada yang tahu Pak. Siapa yang tahu Golden Tulip? Itu saya memperkenalkan Golden Tulip Pak. Ketika saya pertama kali datang ke setiap itu pun mereka pada nggak percaya. Sampai akhirnya saya bilang, listen, saya experience-nya di sini. You have to trust me. Saya sampai harus sebegitunya. 2 bulan saya harus pakai motor keliling dan lain-lain. Saya dapat 2 bulan saya dapat 3 kontrak. Dan saya akhirnya diangkat jadi Regional Director Operation dan Development Indonesia. Itu pertamanya. Kemudian dari situlah saya mulai gampang karena the first signing kan susah ya. Nah setelah itu saya mengconvince ownernya Golden Tulip Batu. Golden Tulip Batu. Jadi gini Pak. Jadi Royal Tulip Gunung Gelis. Guys, by the way ya. Ini saya cut dulu. Jadi Pak Erik ini adalah ex atau mantan dari Presiden Golden Tulip Indonesia Master Franchise. Jadi tadi Anda dengar dari kisahnya, beliau yang bawa dari Belanda untuk diyakinkan di Indonesia. Sebelumnya itu gagal, tapi ini beliau cerita success story-nya. Makanya kamu yang nonton video ini, kamu berharap gaji 7 juta per bulan, ternyata berkarir di hotel itu memang sangat-sangat menarik ya. Dan inilah kisah perjalanan beliau, memang betul-betul dari nol dan sampai hari ini tuh beliau bisa berpartner dengan banyak sekali pengusaha-pengusaha top di Indonesia sebagai investor daripada hotel-hotel bintang 5 berlabel Golden Tulip gitu ya. Iya. Jadi gini, ada 2 lokasi yang menurut saya sukses sampai saat ini. Dan itu benar-benar dari scratch, yaitu Royal Tulip Gunung Gelis dan Golden Tulip Batu. No brand won that project. Can you imagine that, Pak? Tidak ada brand pada satu operator yang mau. Tapi saya bilang, we gonna be success. Di Royal Tulip Gunung Gelis yang ada golf itu sekarang menjadi hotel bintang 5 dan average punya gila. Revenue-nya besar. Golden Tulip Batu itu di dalam komplek, Pak. Ketika pertama kali buat pun everybody quite asking. Tapi kita bilang, we gonna do it, we gonna make it, and we believe in the future you gonna be the king. Dan diskusi almost every week dengan owner, convince owner untuk semangat, convince owner untuk believe to that project. Pay off. Sekarang 2 hotel itu adalah hotel dengan revenue terbesar di grup kita.
di grup Golden Tulip. The biggest revenue from that project karena dibuat dari scratch. Karena dulu kan kita yang ngebuat konsepnya kayak semacam tornya harus gimana, penjualannya kemana. That's the beginning story. Gini. Saya mau nanya ini pertanyaan netizen, Pak. Apa? Netizen ini nanya, karir Bapak kok mulus amat sih? Dari seorang bellboy kok sekarang bisa ngobrol sama bos-bos. Itu sampai kerja di Pak Karyo Tanjung. Ini kan pertanyaan jutaan orang di Indonesia yang mana mereka itu pengen dong kayak Pak Erik. Apa sih skill yang Bapak harus lakukan sampai orang-orang gede itu kepingin gitu loh mempekerjakan dan berpartner sama Bapak. Ya. Karena saya selalu bilang sama orang, saya sukses segini tapi saya dipecat beberapa kali. Ketika kita dipecat, Dipecat, Pak. Saya dipecat. Tadi ditolak, ini dipecat. Bapak dipecat berapa pekerjaan kali? Beberapa kali saya dipecat, Pak. Karena tidak capai target lah, karena like or dislike lah. It doesn't matter. We are professional. Yeah. Kalau udah enggak ya udah kita quit, no problem kan. Yeah. Ketika kita nggak cocok sama atasan, kan di hotel itu pemecatan itu nggak bisa sembarangan, Pak. Pemecatan itu biasanya, well, I think you are not. We have difficulties karena kita sulit hotel tidak perform bagus, kita kelihatannya ingin mendapatkan seseorang yang baru. It's normal. Saya biasanya okay, I'm fine. I'm gonna find another job. Dan itu beberapa. Bapak waktu dipecat carinya hotel lagi ya? Karena portofolio Bapak di hotel kan? Carinya hotel lagi. Kenapa? Karena memang saya I love hospitality. I love it. Jadi saya apa sih syarat dapat gaji 7 juta itu? Kan supir Gojek banyak. Kalau nggak gitu setelah nonton video ini mereka pada ngelamar di hotel semua ini nanti. Gini, ini yang orang nggak tahu kalau di hotel itu gaji besar ada service charge. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya you have to be hospitable. Apa itu hospitable? Harus ikhlas dan selalu senyum menghadapi melayani tamu. Kalau nggak punya attitude itu, jangan masuk ke hotel. Ikhlas dan selalu senyum. Jadi selalu kalau lagi berantem sama bini di rumah, ketemu tamu harus. Ini kisah nyata, Pak. Jadi ketika itu ada teman kerja saya nangis, baru berantem sama pacarnya. Tapi begitu profesionalnya dia, makanya saya salut dia cewek. Dia nangis di lorong. Saya bilang, ini aku diserang nih ada 3 orang yang check out. Listen, I'm gonna talk to your boyfriend. Please help me now. I don't know what to do. Like 3 orang nyerang saya, 2 orang check in, 1 check out. Saya soalnya kalau check out itu pusing. Saya susah banget ininya kan harus ada rebate, harus ada ini. Terus dia bilang, dia gini, terus langsung ke depan. Hai Bu, selamat malam. Oh my god. Oh my god. Oh ya udah. Itu syarat berarti ya? Itu keren banget. Itu syarat kalau kamu mau gaji 7 juta. Jadi harus senyum dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Mau suka dan duka. Dan ada satu lagi, ketika tamu marah, ini yang saya ingin. Tamu marah ya? Nih, dan kita tahu tamu salah, Pak. Do not ever yelling to guests. Oh, never. Nggak boleh teriak. Nggak boleh. Ketika, walaupun kita salah, walaupun dia salah, tamunya salah ya, kita harus listening skill. Listening skill is very important di hotel. Kita dengerin aja. Baik Bu, well noted. I will make sure it's not happen again. I'm so sorry today. What can I do for you to make you happy? What I can do for make you the rest of your stay is happy. Jadi kita harus listening dulu. Kenapa? Tamu itu rata-rata cuma pengen dia dengerin kok. Kayak kita curhat kayak perempuan gitu. Berantem. Kalau berantem kan, kamu tuh gini. Ya udah kita dengerin. Iya tuh udah gitu. Udah ya udah. Ya udah kita seperti itu. Saya bisa buat tamu berubah. Ketika marah besar, ketika ngomong kasar, berubah itu. Tapi ketika saya jadi pimpinan, saya harus firm. Ada waktu itu saya sebut aja hotelnya Banyantri. Dia mungkin capek, Pak. Ini tamu orang Australia, capek, saya paham. Ngantrinya panjang, lama. Kebetulan yang satu lagi panjang dan dia ada kata-kata kasar di situ. Dia langsung datang ke karyawan saya, ngomong kata kasar. Saya langsung sebagai manajer, saya langsung, excuse me sir, how may I help you? Saya bilang, wah dia segini, I will not serve you if you talking like that. Saya tidak akan pernah serve Anda. You can leave the resort. I'm the manager here.
I want to talk to your GM. I'm in charge. Saya bilang gitu. Terus akhirnya, if you want me to help you, we can talk di sebelah sana. Gak ada orang, kita bisa bicara. Akhirnya dia mau. Dia bicara, karena begini. Okay, I will do something for you. Okay, I'm gonna upgrade you to the next room category atau suite room. But you have to understand our situation. I am really sorry if my staff hurting you, but you cannot say like that in front of other people. Saya bilang. Okay, sorry. Udah. Nah, Karena manajer harus punya itu dan betul. Tapi kalau manajernya shaking atau apa marah juga nggak boleh. Jadi benar-benar harus dibawa dulu ke tempat itu. Jadi you have to make turn around dari guys yang marah ke yang itu. Tapi saya dididik itu sebenarnya saya bisa gitu gara-gara Mr. Pancolamas. Menurut saya adalah salah satu orang yang dia perhatiin ya. Mr. Pancolamas itu kalau marah Pak kayak memakan orang. Wah marah-marah kalau saya morning briefing. Tapi saya selalu oke, orang ini gimana cara ngadepinnya karena semua orang selalu ngejelekin dia. Mr. Pancolamas, wah stres lah sama ini. Saya bilang oke. Dia kan cuma mau informasi. Saya hafalin semua Pak, setiap pagi. Setiap pagi saya di sebelah kanannya dia di situ. Oke, okupansi, who is the VIP? Saya bilang, VIP is this. Siapa pick up? Mr. ini. Good. Yang lain, jadi saya belajar. Berarti kalau kamu nggak punya karakter ikhlas dan senyum ini dan kesabaran ini, lupakan gaji 7 juta itu tadi. Karena kalau jadi supir Gojek nggak perlu itu, Pak. Yang penting nganter. Hotel itu sih, hotelnya itu hospitality, Pak. Hospitality ya. Jadi itu namanya Anda menservis dan melayani orang lain. Kalau Anda nggak punya karakter seperti itu, ya forget. Ini nggak cocok untuk kamu karirnya. Iya betul. Tapi saya mau kasih tahu satu rahasia ya. Saya bangga dengan teman saya. Ini adalah true story ya. Jadi buat kita semua yang kadang-kadang kita kan nggak punya uang untuk kuliah, nggak punya uang untuk sekolah. Betul. Nggak usah takut. Di seluruh industri di dunia, terutama di Indonesia, kita tidak mengenal apa yang namanya ijazah. Mau itu SMP, SMA, S1, D3. Kalau kamu nggak bisa punya hospitality attitude, you cannot work in the hotel. Mau S3 pun nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi kalau kamu lulusan SMP dan punya sparkling itu, punya love hospitality, the hotel will taking care of you. Saya punya kisah story, ini success story ya. Dia lulusan SMP, dia waktu terakhir ketemu itu dia adalah direktur sales and catering di hotel, luxury hotel bintang 5 di Setiabudi. You know, that's a legendary hotel. It's a very big brand dan dia dapat opportunity walaupun lulusan SMP. Can you imagine that? Gajinya pun di atas, pada saat itu di atas 20, di atas 30. Menurut saya it's equal. Ini semua harus tahu. Jadi jangan pernah nyerah ketika kita dulu SMA nggak lolos. Cobalah switch ke hotel. Nah, ini yang netizen nggak ketahui. Jadi Bapak ini kan berkarir sampai hari ini itu total 24 tahun nih. Iya. Jadi Bapak dari seorang bellboy, kemudian Bapak hari ini sampai training sampai ke luar negeri, sampai ke Belanda, sampai ke China, dan terakhir yang cerita yang orang nggak tahu, Bapak ini pernah menawarkan ke 100 project untuk awal membangun Golden Tulip, serta Bapak ini pernah dipecat berkali-kali. Iya. Nah, inilah kisah yang orang nggak tahu. Nah, sehingga orang harus tahu bahwa Bapak hari ini tiba-tiba menjadi seorang presiden, director, dan membawa brand yang nanti akan kita sebutkan di belakang. Inilah sebuah story yang saya rasa ada satu inline antara success story yang pernah hadir di tamu saya di Level Up Podcast dengan success story-nya Pak Erik. Dan ingat, 24 years, 24 tahun. Ini bukan angka dan bukan sebuah waktu yang singkat. Jangan-jangan yang nonton ini belum 24 tahun. 24 tahun itu bukan angka yang kecil. Ya, bukan angka yang pendek. Saya baru sadar udah 24 tahun. Saya malah nggak sadar kalau 24 tahun. Saya itu Mbak, 98 sampai sekarang 2022. Itu mungkin karena saya bekerja dengan hati. Jadi nggak kerasa. Itu karena that's my hobby, hospitality. Makanya ada pepatah mengatakan kerjalah di yang sama seperti hobimu. Jadi nggak kerasa kerja udah segini. Saya baru sadar. Thank you for reminding me. Dan Bapak jangan salah, di buku saya Badai Pasti Berlalu,
Itu saya ada pernah mengangkat salah satu kisah the founder of Waldorf Astoria, di mana dia juga seorang reception yang melayani seorang tamu. Makanya saya teringat Bapak ngomong hospitality, dia bahkan saya jadikan itu sebagai tema buku saya, melayani dengan hati. Di buku Badai Paris itu harus, badaimu itu akan berlalu kalau kamu melayani dengan hati. Gitu. Poinnya di situ. Nah, ketika dia serving with heart, melayani dengan hati, Bapak tahu apa yang terjadi? Ternyata tamu yang dilayani malam itu semua hotel penuh. Tapi dia merelakan kamarnya untuk tinggal di kamarnya dia. Karena dia kan kerja, dia merelakan kamarnya untuk tamu itu bisa menginap di hotel itu. Dan tamu itu terkesan dengan dia. Beberapa minggu kemudian tamu itu ditelepon, ternyata dia itu salah satu orang kaya. Dan itulah kisah dari Waldorf Astoria. Itu ceritanya seperti itu. Mirip-mirip gitu ya Pak ya? Boleh dikatakan seperti itu, hospitality ya? Waldorf itu ultra luxury. Ultra luxury. Iya, it's very luxury brand. Jadi brand sekarang itu dimiliki oleh brand Hilton, mereknya, dan hotel-hotelnya dia Waldorf itu ultra luxury. It's like 6 star. Tapi di Indonesia belum ada ya? Lagi dibangun. Lagi dibangun di Jakarta. Nah, guys, jujur saya ini tiba-tiba dapat sebuah Anda lihat ya di sini ya. Ini adalah hotel brand history. Saya lihat di sini ini ada 1 2 3 4 5 6. Ini brand-brand besar dunia, 9 10 11 12. Ada 14 brand. Iya. 14 brand ini ternyata 12 sudah ada di Indonesia. Iya. Katakanlah namanya Langham, kemudian Ritz-Carlton, Raffles, kemudian Kempinski, St. Regis, Hyatt, Fairmont, Marriott, Hilton, dan Four Seasons. Iya. Yang nggak ada 2, yang saya nggak pernah lihat juga, yaitu Waldorf Astoria sama Howard Johnson. Iya. Nah, ini the story is begin. Pak, setelah 24 tahun, Bapak kan akhirnya tadi Bapak cerita sebagai di Golden Tulip dari 2 itu, Bapak bisa bangun berapa brand Golden Tulip akhirnya, Pak? Saya punya 50 proyek, Pak. 50 proyek? Overall brand, yes. Wow. 50 proyek, dan saya sebagai VP Business Development Asia Tenggara, pada saat itu saya berhasil memberikan kontrak worth ya sekitar $50 million. 50 juta dolar ya? Ya, 50 juta dolar. I think that's my biggest achievement. I think that's my biggest achievement. Dan by the way, I'm doing it alone. Saya sendirian, Pak. Karena di kita itu waktu zaman saya masih kerja di Louvre itu saya sendiri. Karena saya try to minimize cost, kan Bapak tahu sendiri saya harus keluar kerja, nggak ada gaji loh. Saya nekat nggak ada gaji. Saya udah bilang kalau bulan ketiga saya gagal, Bapak akan kerja lagi. No, jadi saya pengen nangis. Jadi pada saat sebelum itu ya, jadi sebelum pada tahun 98 itu ya, saya ingat saya jualan agenda, Pak, di jalan. Karena pada saat itu saya nggak mau ngerepotin orang tua. Ada Krismon, semua orang demo Jakarta di blok. Saya waktu itu lapar, tapi saya pengen pulang karena kan saya pengen nggak suka itu ya, pengen, karena kosan saya kebetulan dekat sama Senayan, pengen lihat. Tapi ketika saya mau lagi lapar, akhirnya temen aku bilang, nih gue jual agenda nih, lu jualin deh, nanti duitnya buat lu makan. Saya jualan, Pak, ke kampus-kampus. Saya jualan dari jam 7 sampai jam 1. Bapak tuh berapa yang kejual? Nggak tahu. No. Aduh, ya. No. Ya. Tahu apa yang saya lakuin? Ya, saya bilang, saya bagi-bagiin aja kampus. I'm done, saya cabut. Oke, kayaknya hari ini gue puasa, tapi besoknya saya kerja, baru saya makan lagi. Karena kan di hotel makan. Jadi saya 1 hari itu nggak makan. I don't want to disturb my parents. Karena lagi krisis ya, semuanya di Jakarta lagi begitu. Ya udah, that's my sesuatu yang nggak pernah saya lupain. Sampai di ini loh, di perempatan loh, beli agenda gak ada yang mau. Saya bilang, makanya saya selalu makanya kalau Bapak notice, kalau ketika ada apa saya selalu ngasih. Kenapa?
karena saya pernah ada di situ. Iya. Hanya orang yang pernah di level itu akan memahami perasaan. Ada tisu dong. Ini konten mengandung bawang ini. Oke, by the way, saya salut ya dengan apa yang tadi Bapak ceritakan. Dan Bapak dari seorang bellboy sampai bisa membuat kontrak 50 juta dolar. Ini ngeri banget kisahnya. Dan satu lagi Pak, yang saya tertarik. Bapak kan tadi ditolak 100 kali. Betul? Ya. Bapak dari 100 itu dapat kontrak cuma 2 ya Bapak tadi ngomong? Dapat kontrak 3, 2 yang bayar. Kontraknya 3, 2 yang bayar. Iya. Sampai Bapak total dapat 50 project. Iya. Entah berapa ratus atau ribu kali Bapak ditolak gitu. Setelah itu ya tambah banyak. Tapi kan saya nggak pernah hitung dan saya nggak pernah nyerah karena kan I can't give up. Oke. Karena saya udah mulai dari keluar kerja dan suatu saat saya ingin bilang nih kalau Bapak mau jadi entrepreneurs ya? Iya, saya ingin bilang ke Pak Hairul Tanjung makasih udah. Mungkin Pak Hairul Tanjung nggak sadar karena dia kan mungkin bicara sama semua orang juga. Iya. Tapi saya selalu ada di meeting itu, di ruangan meeting itu, selalu ada di belakangnya adiknya Pak Hairul Tanjung dan setiap dia bicara apa saya selalu tulis. Dan itu adalah saya benar-benar mengeksekusinya dengan baik di Golden Tulip brand. Kebayang nggak brand yang nggak pernah, yang everybody doesn't know. Nggak ada yang tahu. I introduced that and success. Dan Golden Tulip tidak termasuk dari 14 brand gede ini loh. Enggak. Dia Nggak itu termasuk. tahun 1965 kalau 163 saya lupa. 1963 Kalau ya. saya nggak salah. Oke. Kalau Howard Johnson Pak itu sebenarnya tahun 1925. Howard Johnson di sini 1925. Kok di sini Betul. 1953 ya? 1925 itu dia pertama kali namanya ada untuk menjual restoran. Karena zaman dulu Howard Johnson itu restoran. Oh, Howard Johnson asalnya restoran. Sama, Marriott juga sama. Dulu asalnya restoran, Pak. Iya, iya. Nah, Howard Johnson ketika kalau saya nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu ada suatu ketika tahun 70-80 itu dibeli sama Marriott sebagai restoran. Ya, tapi ya dia beli lagi oleh Wyndham. Jadi sekarang kita ada strategi develop Howard Johnson by Wyndham, brand yang sudah 97 tahun ada di dunia dan akan datang ke Indonesia. Waduh, keren. Berarti Pak, Bapak tadi itu kan the biggest achievement Bapak itu kan 50 juta dolar. Bapak bisa membuat nilai kontrak dengan 50 project. Dan itu achievement tertinggi Bapak selama 24 tahun terakhir. Dan ini bakal the next big thing-nya Bapak ini ya. Iya, indikatornya sangat jelas. Di China is very big. Di China it's very big. It's like 250 hotels. So itu kalau dengan overall Wyndham itu ada 1.500 hotel. Jadi saya pikir Howard Johnson brand ini dia itu adalah orang yang percaya, expatriate asal Indonesia ya, untuk ngedevelop, untuk ikutan membuka hotel bintang 5 di Wuhan. And I'm the one. Dan saya saksinya. Jadi saya ingin bicara juga sama di podcast ini. This brand trust Indonesian guy to open the hotel. Wow. And now this is my time. Bukan bule ya? Bukan bule. Dan saya akan develop ini di Indonesia. Wow. Karena keren. Pak, kalau boleh tahu nih, saya potong dulu, sorry. Yang 14 brand yang lain itu masih presiden direkturnya Indonesia itu bule semua? Nggak ada orang Indonesia. Jadi Langham International hotel brand seluruhnya bule. Wow. Nggak ada orang Indonesia. Wow. Kasih tahu saya siapa? Nggak ada. Itu presiden direkturnya. Ada juga hotel yang besar di Indonesia. Ditulis namanya ada internasionalnya. Itu pun bule juga. Dan Bapak orang Indonesia satu-satunya yang dipercaya oleh brand internasional. Yes. Sejak tahun 1953 ini bernama Howard Johnson. Yang masuk di Indonesia pertama kali dan presiden direkturnya orang Indonesia. Ngeri. Ini patut diapresiasi. Mantan bellboy ya. Bellboy ya. Mantan bellboy. Ini ngeri banget nih. Yang 7 juta itu. Zaman dulu nggak segitu malah lebih Iya. Kan zaman dulu kan dikonversi sekarang supaya orang tahu gitu. Tapi podcast ini kalau ditonton 20 tahun lagi 7 juta juga kecil gitu. Iya. Kalau sekarang 7 juta bellman.
Bellboy ya, Bellboy. Iya, Bellboy. 7 jutaan lah. Wow, so saya nggak sembarangan mengapresiasi ya, tapi Bapak amazing sih. Bapak bisa membawa brand ini, Howard Johnson ini. Pak, apa sih value yang Bapak berikan sehingga orang bule itu kepincut sama Bapak gitu? Pemilik Howard Johnson International kok mempercayakan Howard Johnson Indonesia ke Bapak gitu? First of all, it's all about history, Pak. Semua tentang History? History ya. History apa yang Bapak milih? Saya bilang sama dia, saya bersedia move to Howard Johnson with certain conditions, saya bilang. Kesatu, saya nggak mau lagi owner-owner saya, owner-owner hotel itu stres karena kontribusi bookingan dari website dengan regional office kecil. Oke, di kita garansi. Wah, oke. Wah, hebat, saya bilang. Terus kalau ada owner sekarang hotelnya A mau berubah jadi Howard Johnson, kan kasihan dia harus ganti rebrand dan lain-lain. Dibayarin, seriusan ya. Oke, jadi memang Howard Johnson itu komitmen sekali. Dan saya berhasil mengconvince karena dia tidak sembarangan memberikan seperti ini, Pak. Ketika di China, Mr. Wilbur Chang itu pun dia adalah orang American, orang Amerika, tapi punya paspor Taiwan dan develop di China. Dan sukses story dia ini ingin diduplikasi di Indonesia, karena Asia itu cuman ada 3. Kalau ini saya pernah dengar dari Pak Hairul Tanjung ketika dia bicara ya. Cuman ada the Greater China, Greater India, and the Greater Indonesia. That's the 3 key countries. Makanya saya convince mereka Indonesia is the next big thing. You have to grow here, you have to be big here. Oleh karena itu, saya dalam setiap kesempatan saya selalu bilang Wyndham Hotel yang sekarang yang ada di Indonesia, ketika kita launching Howard Johnson, saya akan double portfolio by 2025. Saya bilang. Kita akan double. Kenapa? Karena semuanya ketika yang saya omongkan itu pasti terukur. Saya sudah lakukan dengan brand hotel yang tidak pernah ada, tidak pernah eksis. Dan salah satu brand apalagi tidak pernah keluar, namanya Kiryat, tidak pernah keluar dari Prancis. Saya berhasil juga develop di sini. Jadi maksud saya, apalagi ini yang udah punya histori besar. Brandnya kuat, salah satu brand terbesar di dunia. Sekarang itu mereka kelima besar ya. Sebelumnya dia kedua. Jadi maksud saya kita udah punya. Kan Howard Johnson itu dimiliki oleh Wyndham. Iya, Wyndham Hotel. Tapi di Indonesia kan Wyndham sudah ada. Sudah ada. Tapi Wyndham itu bintang 5, ada Wyndham Grand, Wyndham Grand belum ada. Oh, jadi Wyndham Group mempunyai anak perusahaan Howard Johnson. Bukan, Wyndham Hotels and Resort mempunyai brand di bawahnya. Ada Wyndham, Howard Johnson, ada Ramada, ada Days Hotel, jadi banyak. Salah satu brandnya itu Howard Johnson dan Wyndham itu saya yang Wyndham. Dan satu-satunya eksklusif. Nggak ada lagi kasih ke orang. Cuma saya doang. Keren. Jadi memang Wyndham itu punya beberapa brand ya. Iya, kayak Marriott. Ramada kan sudah ada di Indonesia. Ada, kayak Marriott punya sekarang ada Ritz-Carlton. Ada JW Marriott. Ada Fairfield by Marriott. Ada Sheraton. Sekarang itu di bawah Marriott. Oh, itu semua di bawah Marriott. Jadi itu umbrella-nya lah gitu. Iya, itu holdingnya lah ya. Holding saya Wyndham ya. Holdingnya Bapak itu Wyndham. Brand Howard Johnson. Tapi seperti di China, karena suksesnya di China, kita juga dan Asia khususnya, dan Indonesia ini Howard Wyndham khusus ke saya dan kita pengen besarin itu. Oke. Nah, ini my last question. Last question. Kalau tadi kita dengar success story Bapak, Bapak ditolak berapa kali sampai Bapak bisa mencapai $50 juta project itu value project ya. Value project ya. Dan sekarang Bapak bisa membangun brand Howard Johnson dan Bapak dipercaya sebagai eksklusif. Dan value yang tadi Bapak berikan itu yang tadi Bapak udah jawab. Ini mewakili pertanyaan netizen juga. Netizen itu suka nanya. Iya kan, suka kepo. Pak, kayaknya suka duka Bapak tadi sudah lalui. Ya, kemudian jatuh bangun Bapak udah lalui. Ditolak pun juga sudah dilalui. Pak, Bapak
punya pesan apa sih untuk saya yang hidupnya nggak rubah-rubah terus ini? Kayaknya saya udah capek kerja, saya udah berkali-kali jatuh bangun, tapi ya kok hidupku gini-gini aja gitu. Bapak pernah nggak sih mengalami fase kayak gitu? Iya, ada. Saya pernah. Dan kuncinya don't ever give up. Jangan pernah menyerah. Iya. Tapi semua motivator ngomongnya jangan pernah menyerah, Pak. Tapi ini didengar daripada orang yang pernah merasakan itu, dan saya betul-betul dari jatuhnya itu gimana ya? Saya pernah jangankan tolak project, Pak. Ditolak kerjaan aja saya sering. Ditolak kerjaan sering. Saya kan dulu zaman dulu itu, Pak. Saya buat CV ini buat netizen ya. Iya. Jangan pernah nyerah kalau kalian belum kayak aku. Kalian jangan pernah nyerah karena aku mulai dari situ. Zaman dulu itu nggak ada email. Adanya PO Box. Jadi PO kalau Box, nomor, ya. PO Box. Apa yang saya lakuin? Saya buat lamaran kertas, saya buat CV, saya tempel dengan semuanya, saya foto, saya hektar, masukin ke amplop, ada sekitar 50. Ditulis itu PO Box. Kamu tahu yang saya kirim semua berapa? Dari 50 yang dipanggil cuma 3, yang keterima cuma 1. That's very hard. Dan pada situ saya benar-benar di lantai pakai lem. Ini Franco, kan zaman dulu Franco PO Box. Sekarang udah email, you more easier. Oke, oleh karena itu udah nggak usah kertas, nggak usah kirim. Nggak usah. Oleh karena itu, kalau kamu benar-benar pengen kerja di hotel, follow Instagram Hotelier Jobs. Hotelier Jobs. Hotelier Jobs. Di situ seluruh brand memberikan informasi. Itu seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia. Di Indonesia aja. Memberikan informasi lowongan kerja terupdate di hotel di Indonesia and by email. What you have to do is open Instagram, open your email, send. That's it. Buka lagi besok, ada lagi lowongan baru, send. Buka lagi besok Instagramnya, ada update, send. Don't give up sampai 30-40 kali. Karena kalau kamu nggak nyerah, you're gonna have the biggest salary CEO Indonesia pada saat itu kayak saya. Saya dulu gajinya sekitar 250 juta sebulan. Ketika saya jadi CEO sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Jadi maksud saya, emang ada ngaruh? sekarang hotel. Nah, ketika COVID yang terkena pertama itu pariwisata. Oh iya. Dan hotel. Oleh karena itu sekarang kita lagi recovery. Iya. Hotel. Jadi the first industri yang terkena itu pariwisata. The last one untuk recovery itu adalah hotels dan pariwisata. Nah, kita udah mau last nih sekarang. Iya. Nah, tahun depan saya percaya kita akan bangkit bareng-bareng lagi dan we're gonna make it. Keren. Jadi Pak, kata jangan pernah menyerah itu bukan cuma di kata-kata indah yang cuma diucapkan. You have to feel it first. You have to do it. Dan baru boleh. You have to feel it. Yeah. Ya. Kamu harus ngerasain. Iya. Kalau ada motivator bilang jangan pernah menyerah, emang kamu ada pengalaman apa? Yeah. Tanyain dulu. Kalau enggak ada, gak usah percaya. Yeah. I've been there. Guys, Pak Erik ini pengalaman kerja aja udah 24 tahun. Berarti kalian udah tahu kan umurnya udah berapa gitu. Tamat S1. 32, Pak. Pak Erik, congratulations for your achievement. Thank you, Pak. Dan di bawah PT-nya Indonesia Hospitality Group ya. Keren banget, Bapak termasuk orang yang pertama, orang Indonesia yang berhasil membawa brand internasional dan orang Indonesia asli. Ini keren banget. Ini nggak semua orang bisa capai. Saya rasa kisah Bapak ini akan bisa menginspirasi, khususnya generasi muda yang saat ini memang sudah hampir menyerah, atau tiap hari memang kerjanya mau menyerah, atau udah capek. Pesan terakhir, selain jangan pernah menyerah, apakah untuk mereka yang sedang struggling dalam hidupnya saat ini? Sebagai penutup. Kalau kamu di posisi paling jatuh, saya curhat sama Tuhan. Dan Dia akan menolong kamu, itu aja. Dan Dia akan memberikan ketenangan. Luar biasa. Nanti pasti akan ada jawaban. It's always, karena ketika kita meminta sesuatu, berpasrah diri, kalau tidak diikuti dengan usaha, it doesn't work. You have to do it both way. Kalau dalam keadaan, kalau kamu mau cari kerja, ke situ. Kalau kamu pengen dalam keadaan, kenapa saya gini-gini aja,
you have to ask God and asking from God. Gitu. Oke, nice coach. Dan thank you atas sharingnya mewarnai, karena konten ini pasti akan membuat Anda level up. Ya, jadi itulah Level Up Podcast. Kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang terbaik di bidangnya. Dan untuk hotel, menurut saya baru kali ini di channel Success Before 30 hadir seorang hotelier yang sangat luar biasa. Dan Bapak menurut saya termasuk Success Before 30 juga tuh. Ya. Betul kan? Betul. Karena sebelum waktu 30 Bapak achievement tertingginya apa waktu itu? Saya menjadi orang pertama, kayaknya satu-satunya kalau orang biasanya kerja di luar negeri kan sebagai staff ya. Saya sebagai manajer buka hotel bintang 5. Manajer hotel bintang 5 di kota? Di sana di Jing, di Cina, Pak. Di Cina ya. Open Banyantri. Banyantri. Ya. Kota apa itu? Di Jing at Shangri-La. Di Jing at Shangri-La. Ya. Wah, itu usia berapa itu? Itu saya 28 tahun. Gila. Itu termasuk salah satu achievement yang luar biasa. Terus udah gitu pindah ke Howard Johnson di umur 29. Berarti Bapak itu udah pernah di Howard Johnson ya? Udah pernah. Udah pernah ya. Howard Johnson sebagai front office manager. Dia pernah berkarir di front office manager di Howard Johnson di China, dan sekarang presidennya di Indonesia. Memang ngeri ini. Congratulations ya Pak. Thank you, Pak. Sukses and good luck. Kita tutup dengan salam kita. Salam hebat luar biasa.